semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Anggira Tivana Putri. Di sini, saya akan menjelaskan teori masuknya Islam ke dalam Indonesia. Yang pertama adalah teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Para pedagang dan ulama sufi dari Persia datang ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama Islam secara damai kepada masyarakat lokal. Alasan pendukung teori Persia. Yang pertama, adanya kemiripan tradisi keagamaan. Di Indonesia, terutama di Sumatera Barat dan Bengkulu, ada tradisi tabuik, yaitu perayaan untuk mengenang wafatnya cucu Nabi Muhammad, yakni Husain bin Ali. Tradisi ini mirip dengan tradisi Asyura yang dilakukan oleh masyarakat Persia yang mayoritas beraliran Syiah. Ini menunjukkan ada pengaruh Persia dalam budaya Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu keamanan ajaran tasawuf dan tarekat. Pada awal penyebaran Islam di Indonesia, banyak ulama yang mengajarkan tasawuf. Beberapa tarekat yang berkembang di Indonesia memiliki persamaan dengan tarekat yang berasal dari Persia. Yang ketiga adalah kesamaan bahasa dan istilah. Beberapa istilah yang digunakan di Indonesia punya akar bahasa persis Persia. Misalnya, kata Syah Bandar yang berarti penguasa pelabuhan berasal dari bahasa Persia Syah Bandar. Kata bapak mirip dengan bahasa Persia, yaitu baba yang berarti ayah. Kesamaan ini menunjukkan adanya interaksi budaya dan bahasa antara orang Persia dan masyarakat Nusantara. Yang keempat adalah hubungan dagang antara Persia dan Nusantara. Sejak dulu Persia aktif berdagang dengan wilayah Asia Tenggara. Para pedagang Persia kemungkinan singgah di pelabuhan besar seperti Aceh, Barus, dan wilayah pesisir Sumatera. Saat berdagang, mereka juga memperkenalkan Islam kepada masyarakat lokal. Yang berikutnya adalah teori India. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh pedagang muslim dari Gujrat. Pada masa itu, Gujarat merupakan pusat perdagangan dan pusat perkembangan Islam yang sangat maju. Para pedagang Gujrat sering datang ke Sumatera, terutama wilayah Samudra Pasai, dan menyebarkan Islam melalui hubungan dagang yang damai. Alasan pendukung teori India. Yang pertama adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh memiliki gaya seni ukur yang sama dengan batu nisan dari Gujarat. Ini menjadi bukti kuat bahwa pengaruh Islam dari India sangatlah besar. Berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal langsung dari Arab, terutama dari Mekah dan Yaman. Islam diyakini sudah sampai ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, jauh lebih awal dibanding teori lainnya. Berikutnya adalah alasan pendukung teori Arab. Yang pertama, catatan sejarah Arab menunjukkan hubungan dagang awal. Sumber-sumber Arab mencatat bahwa sejak abad ke-7 sampai ke-8 Masehi sudah ada hubungan dagang antara Arab dengan Kepulauan Nusantara. Artinya, Islam mungkin sudah masuk sebelum abad ke-13. Yang kedua adalah kesamaan budaya dan ajaran Islam. Ajaran Islam di Indonesia sejak dulu cenderung murni dan mirip dengan ajaran Islam di Timur Tengah. Ini menunjukkan pengaruh langsung dari Arab, bukan dari India ataupun Persia. Yang ketiga, mayoritas ulama Nusantara berasal dari Yaman. Banyak ulama Indonesia pada masa awal yang keturunannya berasal dari Hadramaut. Misalnya para Habib,
Tokoh-tokoh penyebar Islam di pesisir Jawa dan Sumatera ini menunjukkan jalur kedatangan Islam langsung dari Arab. Berikutnya adalah jalur masuk. Yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India membawa Islam lewat hubungan dagang. Yang kedua adalah perkawinan. Perdagangan Muslim menikah dengan penduduk lokal dan menyebarkan Islam dalam keluarga. Yang ketiga adalah dakwah atau pendidikan. Ulama dan wali songo mengajarkan Islam melalui pesantren dan budaya. Yang keempat adalah politik atau kerajaan. Raja-raja yang masuk Islam membuat rakyat ikut memeluk Islam. Tasawuf, para sufi menyebarkan Islam dengan ajaran spiritual yang mudah diterima.